Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara untuk servis rem cakram ya, bagian depan pada mobil ya. Nah, ini pada saat ini adalah mobil Daihatsu Luxio ya teman-teman. Nah, bagaimana cara servisnya ya? Di sini kalau kita lihat ini, teman-teman lihat di sini kampasnya makanya tidak rata ya. Di sini sudah ada yang serusnya, ini sudah dibubut serusnya nanti ya, di rematching ya. Nah, tapi untuk ownernya sendiri belum mau untuk melakukan pembubutan pada disc brake-nya ini, jadi kita lakukan servis saja ya. Nah, untuk pertama kita lepas dulu pada bagian pen kalipernya, bautnya ini ya. Kita lepas ya. Ini menggunakan kunci 14 ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mempunyai mobil yang sama atau mobil-mobil yang lain yang menggunakan rem cakram depan ya, itu bisa teman-teman lakukan servis sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel ya teman-teman. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah untuk servisnya ya. Jadi teman-teman bisa irit di biaya, nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah terbuka ya teman-teman, ini sudah terbuka, kita lepas saja bagian kampasnya, bagian depan dan belakang, bagian luar dan dalam ya. Nah, ini kampasnya sendiri ya. Nah, setelah itu yang harus kita cek dulu di sini, di bagian silnya ini. Nah, ini kita buka sedikit, ada kebocoran enggak pada olinya. Kalau tidak ada kebocoran berarti aman ya. Tapi kalau ada kebocoran, ini nanti akan keluar oli dari sini. Jadi ada minyak remnya dari sini. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, jangan lupa dicek ini gerak dari pen kalipernya ini ya. Nah, gerak dari pen kalipernya ini. Jadi dia harus lancar ya. Nah, sekalian kita lepas terlebih dahulu ya. Nah, kita lepas, kita bersihkan untuk pen kalipernya ya. Nah, kita bersihkan pen kalipernya, nanti kita kasih fat atau kasih grease ya teman-teman. Jadi nanti kita kasih grease ya. Ini diolesi sama grease. Nah, supaya apa? Supaya nanti dia tidak macet. Efeknya apa kalau macet? Efeknya kalau macet nanti bisa pertama rem yang ngunci, yang kedua bisa terjadi kampasnya makan sebelah, jadi makannya tidak rata. Nah, setelah itu kita masukkan, kita gerakkan maju mundur supaya dia benar-benar lancar. Dan jangan lupa pada bagian pen kaliper yang bawah juga kita lepas, yang bagian sini ya teman-teman. Nah, ini pen kalipernya kita lepas, nah, kita tarik. Nah, ini kotor banget kan, bannya sudah kering ya. Ini kita bersihkan dulu ya, supaya kotorannya tidak menumpuk. Setelah itu kita kasih fat yang baru ya, kita kasih grease yang baru. Nah, itu ya, bisa menggunakan Vaseline ya teman-teman. Setelah itu kita pasang lagi di sini, di bagian rumahnya. Kita tinggal dorong, kita tarik maju mundur supaya dia melumasi semua lubangnya ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pembersihan. Proses pembersihannya pertama pada bagian kampas kita amplas ya. Nah, ini saya menggunakan ampas 60, jadi lebih cepat ya. Nah, bisa menggunakan ampas 80 supaya lebih cepat ya. Nah, kita amplas sampai rata, jadi benar-benar harus bersih ya. Nah, untuk kampas yang bagian satunya kita amplas juga. Jadi harus rata ya. Nah, ini diamplas. Setelah bagian kampas diamplas, bagian tengah ini ya teman-teman ya, jangan lupa dibersihkan. Ini apa fungsinya? Ini adalah sebagai tempat sirkulasi udara, jadi mencegah panas. Kedua juga untuk membuang kotoran-kotoran atau membuang debu karena gesekan dari kampas ini ya. Nah, selanjutnya kalau kampasnya sudah diamplas, kita tinggal amplas bagian disnya ya. Jadi bagian disnya juga perlu diamplas merata ya. Jadi harus diamplas rata ya. Pastikan kalau teman-teman ngamplas bagian dis, jangan sampai tangan teman-teman kena fat ya teman-teman. Jangan sampai fatnya nanti menempel bagian disnya ya. Tadinya bagian belakang juga ya.
bagian belakang disnya juga harus kita ampas merata ya. Ini kelihatan bekas sudah diamplas, sudah bersih ya. Nah, setelah diamplas merata, selanjutnya kita tinggal membersihkannya dengan udara bertekanan pada disnya ya. Bagian kampasnya juga ya teman-teman. Nah sudah ya teman-teman. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita lakukan penyemprotan dengan udara ya, kalau teman-teman punya brake cleaner itu bisa nanti disemprot pakai brake cleaner. Kalau tidak, ini yang penting dibersihkan, jangan sampai ada grease yang menempel ya, gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan harus benar-benar bersih gitu ya. Nah selanjutnya setelah itu tinggal kita melakukan pemasangan kembali pada bagian kampasnya ya. Nah waktu pemasangan kita kasih dulu pad pada bagian backing padnya ini atau bagian yang bersinggungan ya. Bagian sini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi kita setelah ini dilumasi, nanti pada bagian backing plate-nya juga ini ya, bagian belakang ini. Jadi ini kita lumasi juga. Setelah dilumasi kita tinggal melakukan pemasangan. Dan jangan sampai terbalik ya antara kampas dengan bagian besinya. Jangan sampai terbalik teman-teman, itu benar-benar harus hati-hati ya. Nah, ini sudah terpasang untuk satunya kita kasih pelumas juga ya. Jangan sampai nanti pelumahnya kena di bagian disnya ya. Jangan sampai ya. Nah, bagian belakang ini juga, terus bagian ini platnya, hati-hati jangan sampai kena dis ya. Cukup sedikit-sedikit saja. Setelah itu tinggal kita pasang bagian kampasnya. Nah, kalau tangan kita kena grease, jangan sampai memegang pada bagian permukaan kampas ya. Ini sudah semuanya. Setelah itu ini dikasih grease sedikit di bagian sini, kasih fat sedikit ya. Setelah itu kita tinggal melakukan pemasangan. Nah sudah ya teman-teman, kita pasang kembali. Untuk bautnya ini menggunakan baut 14 ya, kita pasang dan lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14 ya. Kita kencangkan di sini bautnya ya, bagian belakang. Nah, ini sudah kencang teman-teman ya, sudah kencang ya. Nah itulah bagaimana kita melakukan servis pada rem depan yang menggunakan cakram ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi itu mudah, bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah untuk melakukan proses pembersihan atau proses servis rem itu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam dari saya, salam teknik, salam otomotif.